Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Marsha Anaya Gesi dengan siapa akan mewawancarai salah satu restoran di Garut yaitu Kampung Muara Sunda. Jadi langsung saja, ini dengan Bapak siapa? Oke, nama saya Anandi Ruswin Beatrino. Saya sebagai Operation Manager di sini. Gitu. Jadi langsung saja ya ke pertanyaannya. Jadi yang pertama, kenapa resto ini bisa dinamakan Kampung Muara Sunda? Oke, Kampung Muara Sunda ini sejarahnya ya. Ini kan letaknya di Kampung Muara Sanding ya. Iya. Cuman dari owner punya inspirasi bahwa restorannya ada di Kampung Muara Sanding, tapi konsepnya pesawahan Sunda gitu ya. Jadi makanya dirubah menjadi restoran Kampung Muara Sunda karena konsepnya adalah konsep Nyunda. Ya, kita ada sawah, kemudian memang sekitaran di daerah sini banyak pesawahan dan sebagainya. Ke arahnya seperti itu sih sebetulnya. Sejarah singkat. Ya. Oke. Yang kedua, kapan berdirinya Kampung Muara Sunda? Oke, Kampung Muara Sunda berdiri tahun 2016, tepatnya tanggal 15 Februari. Ya. Terus yang ketiga, apakah memiliki cabang? Jika iya, di mana dan berapa? Oke, Kampung Muara Sunda itu pernah ada cabang di Bandung waktu itu. Tapi sekarang sudah tidak ada. Sekarang cuma hanya satu saja di sini untuk sementara ya. Jadi owner belum mengembangkan lagi di area mana lagi untuk kita buka. Jadi saat ini masih satu di daerah sini. Terus yang keempat, apakah resto ini buka setiap hari? Jika ya, jam berapa? Ya, kita buka setiap hari dari jam 10 di hari biasa dulu ya. Istilahnya kalau bahasa hospitality adalah weekday dan weekend. Weekday itu kita buka dari jam 10 sampai jam 9. Last order 8.30. Tapi kalau di weekend kita nambah dari jam 10 sampai jam 10. Last ordernya setengah 10. Malam. Terus yang kelima, ada apa saja fasilitas yang ada di sini? Fasilitas di sini jelas tentunya resto ya, restoran. Kita lengkapi dengan di sini tuh ada tiga section. Section depan ini untuk VIP biasanya. Kemudian section kedua itu ada namanya ubud dan lesehan ya. Section ketiga itu lesehan semua. Kemudian section 4 itu rooftop di atas ya. Ada berarti ada 4 section ya di sini. Fasilitasnya ada tentunya ada musola. Ada depan dulu. Awalnya adalah ruang parkir, kemudian kita ada musola, terus ada children playground ya. Kemudian yang jelas sawah-sawah ini sebagai fasilitas view untuk ambience biasanya. Ambience-nya seperti apa? Karena konteksnya kita kan makan di sawah ya. Nah, ambience-nya juga harus ada sawahnya. Kayak gitu. Yang selanjutnya, apakah tempat ini bisa di-booking untuk acara? Sangat bisa. Sangat bisa. Jadi selama ini memang selain mengandalkan walk-in itu adalah tamu yang langsung datang. Itu mengandalkan tamu-tamu yang booking atau reservasi. Kita beberapa paket ya kita punya di sini, ada mulai paket wedding kita punya, paket intimate wedding kita punya, kemudian paket MICE itu meeting, incentive, conference and exhibition. Jadi kalau bahasa gaulnya meeting package lah kita ada. Kemudian itu untuk sistem reservasi ya. Kemudian untuk wisuda juga kita bisa, untuk inaugurasi juga bisa, ya. Dan untuk gathering juga kita bisa. Itu ya sistemnya semuanya reservasi. Gitu, ya. Yang selanjutnya, kendala apa saja yang pernah dialami di sini? Kalau kendala sejauh ini normally ya seperti restoran-restoran yang lain. Mungkin kendalanya adalah ketika full. Kita full ya kita pastinya nolakin tamu ya. Satu itu yang paling bukan paling parah ya, paling mendesak adalah tamunya ya kita tolak karena kita full. Yang kedua, memang kita suka menawarkan dengan sistem waiting list. Mau nggak waiting list sejam atau 2 jam. Tapi alhamdulillah mereka karena tamunya repeater sering balik lagi dan mereka menyukai tempatnya, makanan dan sebagainya, mereka nggak masalah. Kemarin seperti minggu kemarin tuh waktu long weekend tuh banyak banget tuh. Kita tidak menolak tapi kita menerima tamu tapi dengan sistem waiting list dan mereka mau. Itu salah satu kendala yang biasa. Tapi kendala berat pada saat ini mungkin double booking mungkin ya. Jadi satu reservasi ini kontak personnya ada beberapa orang pada satu grup ya. Katakanlah siapa nih? Marsha booking, Safa booking, siapa? Area booking, padahal satu sekolah. Nah, kita kan terima semua area booking. Nah, waktu itu pas datang bersamaan kita udah nolak tamu yang lain ya, karena kita anggap ada 3 reservasi nih masuk nih, padahal 1 reservasi. Ketika ada 2 reservasi yang mau masuk kita nggak bisa. Nah, itu salah satu kendala juga. Selanjutnya, berapa jumlah karyawan yang ada di sini? Kita jumlah karyawan di sini kurang lebih 40 orang ya. Jadi ada ditambah dengan ada 38 yang sudah fix, yang 2 itu outsourcing, 2 orang outsourcing. Artinya kita ada rekanan ya sama. Kalau gaji karyawan sistemnya gimana, kayak per bulan atau gimana? Kalau gaji karyawan per bulan. Setiap bulan. Jadi gini,
Gaji itu ada di hospitality itu biasanya ada 2 kali ya. Hotel atau restoran itu ada servis, ada gaji. Nah, kalau di sini gaji dan servis disatukan di akhir bulan. Untuk pertanyaan selanjutnya, menu apa saja yang dijual? Menu banyak kita. Menu banyaknya di buku menu banyak. Kita punya menu unggulan di sini, paket ya. Ada paket liwet, kemudian paket KMS. Paket KMS ini paket grup ya, yang namanya KMS itu Kampung Muara Sunda. Jadi ada paket KMS komplit 2, 5, 10. Itu untuk artinya adalah paket ini untuk 2 orang, 5 orang dan 10 orang. Itu settingnya sudah VIP ya, kita VIP. Dan makanannya banyak banget di situ. Sudah ada tumis-tumisannya, sudah ada gorengan ikan-ikannya, nasinya boleh nasi milih, nasi liwet atau nasi putih. Sudah ada khas Jawa Baratnya, ada pete, jengkol, dan ada tumis-tumisannya lengkap. Kemudian disertai dengan tentunya mineral water VIP. Nanti boleh di foto atau di film seperti kita belakang tuh, yang belakang ya, itu setapannya kayak gitu ya, KMS 10. Nah, menu-menu retail yang lainnya banyak kita. Nah, ada spesialnya di kita, ada yang namanya nasi liwet domba. Nah, nasi liwet yang toppingnya pakai domba itu spesial. Kemudian tumis-tumisannya kita punya tumis kikil, itu booming banget di sini. Kemudian tumis iga kita booming juga di sini. Kemudian beverage itu adalah minumannya juga cukup banyak. Kita banyak beberapa mocktail series ya yang cukup terkenal. Kita lagi ada promo sekarang, ada Ambara, kemudian ada Merona, nah istilahnya gitu. Kemudian minuman-minuman yang lainnya ya jus, yang lainnya lengkap ya. Ada menu spesial yang satu namanya kopi TG. Kopi TG itu spesial, nggak ada tempat lain. Kopi TG namanya, itu kopi buatan khas di sini dan itu viral banget. Dan itu orang barista yang pandai ya. Kenapa pas pertanyaannya, kenapa itu kopi kok namanya kopi TG? Nah, kopi TG itu adalah kebetulan nama daripada owner di sini, TG-nya. Ya, itu makanya. Nah, ini kopi ini banyak banget yang menyukai ya. Ini yang saya sebutin viral tadi. Yang selanjutnya, makanan apa yang paling bestseller? Tadi sudah saya sampaikan yang bestseller tadi, paket liwet komplit ya, KMS, paket liwet komplit KMS 1, KMS 2, KMS 5, KMS 10. Itu sangat disukai. Dan tumis-tumisannya tadi sudah saya sampaikan tadi ya, ada tumis kikil, tumis iga, banyak ya. Suka gurame terbang gitu. Ada ikannya, kita gurame terbang. Guramenya betul-betul kayak terbang ngegantung gitu. Ya, tapi guramenya bisa kita bikin berbagai macam rasa. Apakah pembelian bisa offline saja atau bisa di online? Sejauh ini kita masih di offline ya. Kalau online mereka mengandalkan tetap dengan nomor telepon sini. Kita belum buka akun untuk dengan kerjasama dengan beberapa yang sekarang ada ya. Biasanya saya nggak mau nyebutin karena itu adalah sponsor biasanya. Nah, nanti kemungkinan kita akan buka akun-akun itu. Tapi sejauh ini untuk take away klien-klien itu mengandalkan masih tetap nomor telepon yang direct hotline kita. Jadi pesan untuk makanan sebagian untuk diantar atau diambil. Apakah ingin membuat menu baru? Pastinya. Jadi gini, setiap bulan itu kita bikin menu baru yang namanya chef suggestion atau beverage suggestion. Artinya adalah setiap bulan itu selalu chef. Kalau di hospitality itu, restoran atau hotel itu kan pasti kepala dapur itu sebutnya chef ya. Chef itu membuat sesuatu yang baru, menu baru untuk dipromo. Kalau ketika dijual mereka, dia laku makanannya, itu baru masuk ke menu. Artinya di menu berarti namanya menu baru kan. Nah, sama dengan minumannya. Minuman beverage suggestion juga sama. Bar pantry, barista itu membuat racikan-racikan minuman, kemudian dipromosikan. Kalau memang itu jadi bagus, itu masuk ke menu. Artinya beverage juga nambah menu baru. Jadi kalau ditanya seperti itu, pastinya. Jika dapat perubahan harga pokok bahan dagangan, apakah resto ini merubah harga makanan? Ya, sejauh ini memang begini. Kalau harga pokok bahan bakunya itu naik ya, biasanya memang kita pertimbangkan harga itu menjadi naik. Karena kita kan ada istilahnya cost di sini. Ketika bahan baku ini naik, kemudian daya jualnya juga tidak naik, costnya semakin tinggi dong. Ya kan? Makanya kita ngikutin. Berapa sih kenaikannya? Kenaikan bahan bakunya naik 5%. Ya, daya jualnya juga cukup naikin dong 5%. Nah, jadi tetap seimbang. Kalau enggak, ini tetap ininya semakin naik, semakin nempel. Kita nggak ada untung, berarti jangan jualan gitu ya. Namanya bisnis pasti harus ada untung. Yang selanjutnya, jika resto mau tutup, terus ada pembeli yang mau beli Lumayan banyak gitu. apakah diterima atau enggak? Kita selalu menerima. Kita kan mesti ingat, Allah itu memberikan rezeki, jangan kita tolak. Makanya saya selalu bilang sama staf semuanya, betul mau closing jam 9 katakan, tiba-tiba datang 1 bis. Pernah terjadi, datang 2 travel dan sebagainya. Saya bilang tetap buka. Meskipun di situ memang selalu ada pertentangan ya. Oh, udah mau pulang, saya ngerti. Tapi ketika kita ngasih pengertian sama mereka, ini Allah masih rezeki loh sekarang, tambahan nih, jangan kita tolak. Mereka mau kok. Gitu ya. Jadi kita tidak pernah menolak tamu sedikit pun ketika kita mau tutup. Insya Allah. Selanjutnya, untuk menarik perhatian pengunjung, apa yang dilakukan?
Untuk menarik perhatian, jelas promosi ya. Promosi itu sangat perlu. Nah sekarang kan eranya sudah Gen Z sekarang. Gen Z ini pakainya DM itu digital marketing, bukan DM-nya ini ya, IG ya, digital marketing, paperless. Jadi semuanya pakai medsos. Promosi inilah yang paling diperlukan untuk kita blasting, kita info masuk di TikTok, masuk di IG, masuk di WA blast dan sebagainya. Kalau zaman dulu ya mungkin harus ada brosur dan sebagainya. Itu juga cetak yang namanya brosur, tapi pada special occasion. Special occasion itu adalah sesuatu yang sifatnya sementara. Kayak besok Imlek gitu. Nah, kita bikin lah flyering gitu ya. Meskipun kita di medsos, kita ini juga promo juga. Tapi yang sifatnya yang sudah standar, kita harus promo tempat ini, yaitu sudah masuk terus di medsos. Sama dengan kita ada menu baru, kita promo juga. Kita ada minuman baru, kita promo juga. Kita ada program apa, kita promoin juga. Jelas kan? Promosi nomor 1, ingat ya. Sebuah perusahaan apapun, pegang peranan itu adalah sales marketing. Karena apa? Dia yang mempromosikan perusahaan tersebut, restoran tersebut, hotel tersebut. Karena ya bukan keberhasilannya ada di tangan dia, bukan. Tapi divisi ini yang membawa cuan, gitu. Divisi ini yang menghasilkan uang. Ya, kalau nggak ada tamunya, mau dikerjain apa sama orang kitchen? Mau dia kerjain apa sama teman-teman waiter waitress? Ya. Jadi dia garda paling depan. Apa target kedepannya dalam bidang usaha ini? Kalau saya sih bersama owner target ke depan jelas kita ingin menjadi restoran Sunda atau restoran Kampung Muara Sunda itu nomor 1 ya. Kayak kecap pasti nomor 1. Inginnya pasti obsesinya seperti begitu. Tapi kan itu banyak. Pesaing itu sangat banyak. Saya bilang bukan pesaing lah, saya bilang mitra ya. Karena pada suatu saat juga saling membutuhkan pada akhirnya. Kalau disebut kompetitor atau pesaing seperti musuh, ya kan? Oh bersaing. Kalau saya nggak pernah. Dari dulu saya pernah bilang bahwa teman kiri kanan ini adalah mitra. Mereka penuh pasti lempar sini. Saya penuh juga saya lempar sana. Nah gitu. Kita saling membutuhkan. Tapi kalau sudah dibilang pesaing atau kompetitor, udah kayak musuh. Pas penuh gini tolong cariin aja tempat yang lain. Padahal dekat ada. Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin samalah dengan saya dengan pemilik ingin mulai go internasional. Ya. Alhamdulillah kemarin kita sudah mendapatkan beberapa penghargaan ya dari pemerintah Kota Garut, dan kemarin juga sudah saya diwawancari juga masuk TVRI World, berarti sudah masuk dunia. Ya. Impiannya adalah go internasional, tapi itu pun harus ditunjang secara internal kita. Bagaimana servisnya, ya, bagaimana perlakuan kita terhadap tamu, ya. Bukan itu saja, bagaimana perlakuan kita terhadap tamu dan bagaimana juga perlakuan kami sebagai manajemen, owner juga sebagai pemilik kepada karyawannya. Itu juga harus bersinergi, simbiosis mutualisme, betul jadi Pak kan? Nah, itu kali. Ya. Yang terakhir pesan Pak. Oke, pesannya untuk para Gen Z ini, ya, saya punya beberapa literasi mengenai Gen Z, tapi tolong itu dirubah. Gen Z sekarang itu condong pada saat bekerja, mendapatkan sebuah pekerjaan itu, ini harus diterima dengan nasib sama ya, beda dengan waktu zaman saya, zaman milenial, zaman ke belakang. Gen Z sekarang adalah generasi yang ingin enaknya, ingin gampangnya. Kerja itu tidak ada yang mudah, kerja itu tidak ada yang sebut ringan. Kalau kita mau usaha, pasti kita dapat rezeki. Ingat saya bilang ke teman-teman juga di sini, kita itu cari duit memang, tapi duit apa? Duit itu adalah singkatan doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Itu yang harus kita cari. Jadi teman-teman pelajar semua di sini, giatlah belajar sepenuh hati sampai lulus nanti. Jangan salah, persaingan di luar semakin banyak. Jangan malas. Segala sesuatunya mengerjakannya adalah dengan otak. Jangan pakai otot. Artinya bekerjalah, belajarlah dengan hati, tapi tidak dengan emosi. Pasti berhasil. Tidak sama-sama. Itu saja. Ya. Demikian wawancara kami yang sudah disampaikan secara tuntas dan lugas. Mohon maaf bila ada kekurangan, kritik dan saran kami tunggu. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.